Saudara-saudara sekalian, kita tentu saja sama-sama menyetujui bahwa di dalam Kristianitas, sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah hal yang sangat utama. Sehingga di dalam usia kekristenan kita yang sudah berusia lebih dari 2000 tahun ini, saudara, kita bisa mendapati bahwa renungan-renungan yang paling banyak dan paling dalam adalah berkenaan dengan sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, tentu saja. Nah tapi saudara, kalau kita berbicara tentang hal itu ya, kita mendapati bahwa di dalam sejarah yang panjang, di dalam renungan-renungan yang sangat banyak itu saudara, ada kemungkinan terjadi penghayatan-penghayatan yang bergeser saudara. Bergeser tidak harus salah ya, tapi karena sudah dihayati di dalam zaman yang sangat beragam, maka ada pergeseran di dalam pergumulan yang berbeda-beda sehingga kita agak lupa untuk sekali lagi menengok sebetulnya yang dinyatakan di dalam kitab suci kita itu apa. Ya, saudara, tolong suara yang di dalam ruangan ini agak dikecilin sedikit aja ya. Ini echonya agak terlalu kencang. Nah saudara, hari ini kita akan mencoba untuk melihat saudara tradisi sengsara Yesus Kristus khususnya di dalam episode Getsemani dari yang dinyatakan di dalam kitab suci kita. Secara khusus nanti kita akan lebih banyak menyorot dari Injil Markus. Alasannya cukup sederhana saudara, karena kita baru saja PA dari Injil Markus saudara. Baik, sebelum kita bersama-sama membaca bagian-bagian kitab suci kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa memohonkan kepadamu, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kepada kami firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengenal dengan lebih dekat sengsara Yesus Kristus. Kami secara khusus ingin Tuhan mengatakan seperti hamba-Mu, Rasul Paulus, bahwa kami ingin mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya, kami ingin bersekutu dengan penderitaan Kristus. Oleh karena itu kami ingin mengenalnya dengan lebih dekat melalui kacamata pembacaan kitab suci kami. Kami berdoa kiranya Engkau berikan kepada kami firman-Mu secara berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah saudara, kita sudah bersama-sama melihat ya, sekali lagi kalau kita berbicara tentang apa sih bahan renungan paling dalam dan paling banyak di dalam sejarah Kristianitas. Tentu saja salah satunya yang paling utama adalah penderitaan Yesus Kristus. Dan kalau kita bicara tentang penderitaan Yesus Kristus, salah satu aspek di dalam tradisi Christian piety ya, tradisi kesalehan Kristen, salah satu yang sangat banyak direnungkan adalah berkenaan dengan pergulatan di Taman Getsemani. Maka saya pikir akan sangat baik ya kalau kita bisa merenungkan hal ini saudara. Namun saudara, pendekatan kita di dalam PA pada malam hari ini bukan untuk merenung saudara. Tentu saja kalau kita bisa memiliki renungan yang baik itu bagus saudara. Tetapi kita hari nanti akan lebih banyak bergulat secara tekstual saudara. Dan saya berharap melalui pergulatan tekstual tersebut kita bisa merenungkannya ya saudara. Jadi yang ditarget dari pertemuan malam hari ini lebih kepada pergulatan tekstualnya saudara. Saya ajak kita untuk bersama-sama melihat dari Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita semua ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-41. Markus 14 ayat 32 sampai 41. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur. Sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama sebelum kita masuk ke dalam cerita doa di dalam Taman Getsemani ini, kita pertama-tama melihat setting besarnya dahulu, saudara. Setting besarnya itu apa? Yesus itu bisa ada di dalam Taman Getsemani di Bukit Zaitun, itu
di dalam setting apa, saudara? Yang paling simpel, settingnya adalah Paskah. Kita tahu, saudara, Yesus itu adalah orang Nazaret di Galilea. Orang utara dia. Dia adalah orang Nazaret di Galilea. Kenapa kok bisa ada di dalam Bukit Zaitun pada waktu itu? Karena dia sedang bersama dengan murid-muridnya berziarah. Kenapa kok berziarah ke Yerusalem? Karena sedang hari raya Paskah. Salah satu hari raya penting di antara hari rayanya orang Yahudi yang dirayakan dengan cara berziarah. Dan hari rayanya adalah Paskah. Paskah. Nah, Paskah ini adalah hari raya apa, saudara? Nah, kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, Paskah adalah hari raya yang memperingati kemerdekaan mereka. Kebebasan mereka, saudara. Kebebasan mereka dari Mesir, saudara. Jadi Paskah adalah satu buah perayaan yang dirayakan untuk memperingati pembebasan mereka. Maka saudara, kita akan membaca saudara cerita yang ada di dalam Markus pasal 14 ini, di dalam cerita besar liberation, pembebasan. Nah, ini berkali-kali di dalam khotbah hari Minggu kita bersama-sama menekankan saudara ya, bahwa orang-orang Israel, umat Tuhan itu dipanggil untuk dibebaskan dari skema hidupnya Mesir, saudara. Skema hidupnya Mesir adalah skema hidup yang melihat manusia yang lain itu bukan sekedar sebagai satu buah life, bukan sebagai satu buah kehidupan untuk di-preserve, tapi sebagai aset atau sebagai ancaman atau sebagai beban. Itu ya. Manusia harus dibebaskan dari skema hidup seperti itu, saudara. Dan sekarang saudara kita mendapati ini yang sedang terjadi, saudara. Sedang ada skema pembebasan. Oke, saudara, kita masuk secara khusus di dalam pergulatan Taman Getsemani ini, saudara. Kita melihat ya, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Saudara, ada pernyataan yang jelas bahwa dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara. Nah, saudara, di dalam Injil Markus, saudara, penjelasan secara detail tentang siapa-siapa yang diajak, ini mengingatkan kita akan episode tertentu di dalam Injil Markus juga, saudara. Jadi, kadang-kadang kita sulit untuk langsung aware ya akan hal ini, saudara. Tetapi, saudara coba bayangkan, saudara, ketika ada karya sastra tulisan, saudara, atau film, saudara. Kadang-kadang ada theme song tertentu atau ada kemunculan orang tertentu itu akan menghadirkan nuansa tertentu, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saudara, ada film horor, saudara ya. Di dalam film horor itu ketika iblisnya itu akan muncul atau setannya akan muncul, itu muncul bunyi tertentu, saudara. Bunyinya cicak misalkan, coy. Kita seperti kayak diperingatkan, ada cicak gitu ya. Atau kadang-kadang ada binatang yang lewat, saudara, ada cicaknya lewat, kita langsung berasa, sebentar lagi setannya muncul nih, gitu ya. Jadi saudara, di dalam Injil Markus ini kita juga mendapati ada yang mirip seperti itu, saudara. Ketika ada single out nama-nama tertentu, kita diajak untuk mengingat episode tertentu, saudara. Nah sini, saudara, Raymond Brown, saudara, mengatakan ya, ketika kita melihat ya, dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Single out 3 nama ini, saudara, mengingatkan kita akan episode yang sebelumnya, saudara. Yang ternyata kita bisa dapati ada kemiripan. Saudara kira-kira bisa tebak enggak? Episode apa di mana Injil Markus itu langsung menyatakan betul-betul ada 3 nama ini, saudara. Apa, saudara? Transfigurasi. Transfigurasi. Saya coba bacakan ya, saudara, di dalam pasal yang ke-9, saudara. Injil Markus ini, saudara. Transfigurasi. Saya bacakan ya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan oke lah, sampai di sini kita mungkin bisa mengatakan, berlebihan. Ya memang pada waktu transfigurasi ada 3 orang itu, dan di sini ada 3 orang lagi. Tetapi saudara, tampaknya penulis, yaitu Markus, saudara, memang sengaja mengaitkan keduanya, saudara. Dari mana kita bisa tahu, saudara? Ini ya, kita melihat ya. Ada Petrus, Yakobus, Yohanes. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, kita juga mendapati, saudara, di dalam peristiwa transfigurasi, murid-murid itu tidur. Sama pada waktu dalam peristiwa Getsemani, murid-murid itu tidur. Lalu ada kata-kata yang sama juga, saudara, yaitu bahwa mereka tidak tahu jawab apa yang akan diberikan, saudara. Jadi saya coba bacakan ya di dalam pasal 9 ayat 6. Ia berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatanya karena mereka sangat ketakutan, ya. Pasal 9 ayat 5 dan ayat 6 ya. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Lalu saudara, saya coba bacakan di dalam pasal 14, saudara. Pasal 14 ya, ayat 37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut dan daging lemah, saudara.
Ayat 40, dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya, saudara. Jadi kita mendapati, saudara, memang ada kemiripan, saudara, di dalam peristiwa transfigurasi dengan di dalam peristiwa Getsemani ini, saudara. Jadi dari kedua kaitan ini kita melihat apa, saudara? Yang pertama, di dalam peristiwa transfigurasi itu kita mendapati apa sih? Mendapati Kristus being glorified. Betul ya? Kristus itu dimuliakan. Kristus dimuliakan dengan cara bagaimana kita melihat ya pakaiannya itu mengkilat gitu ya. Dia bersinar, saudara. Lalu ada Musa dan Elia yang menyertai dia, saudara. Tetapi saudara, di dalam episode Getsemani ini kita juga mendapati ada Kristus yang dimuliakan. Kristus yang dimuliakan adalah Kristus yang seperti apa, saudara? Kristus yang struggle. Kristus yang berdoa. Kristus yang bergulat dengan kehendak Allah, saudara. Jadi kita diajak untuk melihat ide tentang kemuliaan, saudara, di dalam Injil Markus ini adalah ide yang berkaitan dengan bergumul untuk menjalankan kehendak Allah. Yesus menjalankan kehendak Allah bukan dengan model yang simple gitu kan ya. Sudah, mari saya melakukan kehendakmu. Kan tidak begitu, saudara. Ada pergulatan, saudara. Karena Yesus adalah sepenuhnya manusia, saudara. Dia bergulat dengan kehendak Allah. Maka pertama-tama kita melihat, saudara, bahwa yang namanya kemuliaan Allah itu berkaitan dengan pergulatan untuk menjalankan kehendak Allah. Kemuliaan Allah itu tidak identik dengan jalan tol, saudara. Lurus-lurus saja, menang terhadap segala percobaan. Memang Yesus menang, tapi not without struggle, saudara. Saudara, kalau di dalam kehidupan kita bisa ketemu banyak sekali pergulatan, saudara. Ketika kita sedang struggle untuk menjalankan kehendak Allah, saudara. Di sana kita melihat ada kemuliaan Allah, saudara. Kadang-kadang kita tidak tentu langsung gampang mengalaminya, saudara. Tetapi ya kita mendapati itu adalah skema yang ada di dalam Injil Markus, saudara. Yang pertama. Lalu kedua, saudara. Kita juga mendapati ya di dalam peristiwa itu, saudara. Ada peristiwa revelation. Di dalam peristiwa transfigurasi. Meskipun mereka tidur, meskipun mereka tidak mengerti. Tapi ada kata-kata, ini adalah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Kita diajak untuk mendengarkan Yesus. Juga di dalam episode Getsemani. Lihatlah apa yang ada di dalam dirinya Yesus, maka dengarkanlah Yesus yang seperti ini, saudara. Selanjutnya, saudara, kita coba lihat lagi di dalam peristiwa transfigurasi, saudara. Apa yang membuat banyak murid-murid, khususnya 3 murid ini, saudara, sebagai perwakilan menjadi tidak paham, saudara. Nggak ngerti. Saudara, di dalam peristiwa transfigurasi ada siapa? Musa, Elia, dan tentu saja ada Yesus. Kita seperti kayak diajak untuk melihat yang paling utama adalah Yesusnya. Sudah pasti kan, saudara ya. Nah, Musa dan Elia itu siapa, saudara? Musa dan Elia itu sangat kita kenal sebagai orang-orang yang seperti apa, saudara? Saudara, kita melihat Musa pertama adalah gini. Musa dan Elia ini dua-duanya adalah orang gila di dalam zamannya. Dua-duanya adalah orang gila di dalam zamannya. Musa itu siapa, saudara? Musa itu adalah seseorang yang datang dengan sebuah ide, yaitu bahwa akan terbentuk satu buah kerajaan merdeka melalui satu buah kumpulan budak yang sedang menjadi budaknya Mesir. Mereka akan menjadi satu buah kerajaan besar dengan cara sepenuhnya mereka migrasi keluar dari Mesir, lalu mereka akan menaklukkan orang-orang Kanaan, lalu mereka akan menduduki tanah Kanaan itu, lalu mereka akan mengatur tanah Kanaan itu seturut dengan undang-undang mereka yang baru, yaitu Taurat, saudara. Ini kan ide gila, saudara. Saudara, manusia mana, saudara, yang berpikir bahwa lahirnya sebuah kerajaan dengan cara seperti itu, saudara? Kita bisa melihat, saudara, ada banyak cerita tentang munculnya satu buah bangsa, lalu satu buah kerajaan, berdiri, runtuh, saudara. Tapi siapa, saudara, yang kepikiran, saudara, bahwa satu buah bangsa budak, saya bebaskan dari satu buah kekuatan Mesir yang besar itu, lalu setelah itu saya bawa jalan, masuk ke dalam tanah Kanaan, kota-kota yang berkubu itu, taklukkan mereka semuanya, bersihkan, lalu saya akan mendiami tanahnya, setelah itu saya akan mengatur kemasyarakatannya seturut dengan satu buah undang-undang yang baru, yaitu undang-undang Taurat, saudara. Siapa yang kepikiran itu, saudara? Gak ada, saudara. Ya cuma Musa ini. Ya of course kita tahu bukan Musa, tapi Tuhan yang suruh kan, saudara. Tapi ini, saudara, ini adalah figur gila, saudara, yang berbicara tentang satu buah bangsa yang sangat kuat, saudara. Elia, mirip, saudara. Gak kalah gilanya, saudara. Elia juga adalah orang yang akan di dalam pelayanannya mengakhiri sebuah dinasti yang sangat kuat, yaitu dinastinya Omri, rezimnya Raja Ahab kan, saudara. Itu kan dinasti yang kuat sekali, saudara. Israel Utara itu tidak terlalu banyak dinasti yang terlalu kuat, saudara. Israel Utara nggak seperti Selatan. Selatan tuh dinastinya berlangsung terus. Cuman satu dinasti, saudara. Davidic dinasti. Terus sampai hancur, saudara. Satu dinasti aja. Ya kita bisa berdebat sedikit lah ya. Pada waktu diperintah sama Atalia, ya enggak lah. Tapi pada dasarnya Israel Selatan itu hanya ada satu dinasti, yaitu Davidic dinasti. Sementara Israel Utara kan enggak, saudara. Pemberontakan lagi, saudara. Nah di dalam Israel Utara hanya ada beberapa dinasti saja yang kuat, saudara. Siapa saja, saudara? Kita nggak usah hitung, misalkan ya Saul dan Daud dan Salomo nggak usah kita hitung, tapi setelah kerajaan pecah ya, setelah divided kingdom, dinasti yang kuat, salah satunya adalah Yerobeam bin Yoas.
Pada waktu di utara Yerobeam bin Yoas, di selatan itu ada Raja Uzia, mereka kuat saudara ya. Kedua-duanya utara selatan itu kuat saudara. Nah tapi salah satu lain saudara, yang lain selainnya daripada Yerobeam II atau Yerobeam bin Yoas, kerajaan yang sangat kuat itu ada di dalam dinastinya Omri. Cuman ya karena dinastinya mereka hancur saudara. Kerajaan mana yang gak hancur setelah 3,5 tahun kelaparan saudara ya hancur lah saudara. Tapi saudara bisa bayangkan saudara, Elia adalah orang yang serving saudara di dalam dinastinya Omri, sementara Omri itu masih dinastinya itu berlangsung dengan adanya kekuatan aliansi politik yang kuat ya, yaitu Raja Ahab yang nikah dengan Isabel. Isabel kan juga bukan perempuan sembarangan saudara. Dan dia membawa dari negerinya itu nabi-nabi Asyera saudara. Gila sekali saudara ini ya. Ada Ahab, ada Isabel saudara. Dan Elia mengatakan dinasti ini akan berakhir saudara. Tuhan Allah itu suruh Elia, meskipun akhirnya nggak dijalankan sih ya. Tuhan Allah itu menyuruh Elia, sementara Ahab masih hidup, urapilah Yehu cucu Nimsi untuk menjadi raja atas Israel. Loh gimana caranya? Loh ya bisa mati loh dia. Loh wong rajanya itu masih ada, Raja Ahab, rajanya masih hidup. Kok dia nabi berani-beraninya, saking dia itu kontra politik sama Ahab. Kan kita tahu saudara ya, Elia di dalam masa pelayanannya dia kan bentur-benturan sama Ahab ya, secara politis ya. Dia mengatakan, kamu yang menyebabkan Israel hancur. Enggak, kamu yang bikin Israel hancur. Saking Elia marahnya, kalau kita sholat dari luar ya, kita nggak ngomong disuruh sama Tuhan. Saking dia marahnya, dia akan mengurapi Yehu cucu Nimsi. Ini kan kaum oposan yang super ekstrim saudara. Kaum oposan ekstrim yang seperti kayak melakukan tindakan makar saudara. Dan ini dua tokoh ini saudara. Dan sekarang saudara, Yesus melayani di dalam eranya siapa saudara? Di dalam eranya Romawi, dalam eranya Kaisar Agustus saudara. Nah mereka sudah punya ekspektasi saudara bahwa Yesus ini juga akan menunggang balikan rezim yang salah ini. Baik rezim agama maupun rezim pemerintahan dan politik saudara. Tetapi kita akan mendapati bahwa murid-murid tidak paham. Murid-murid nggak ngerti, murid-murid tidak tahu apa yang harus dikatakan. Karena yang dilakukan oleh Yesus nanti akan sangat-sangat berbeda. Bukan sepenuhnya equivokal, bukan sepenuhnya nggak sama. Tapi akan ada banyak perbedaan dengan yang terjadi dalam zamannya Musa dan Elia, saudara. Jadi kita diajak untuk melihat itu, saudara. Mereka nanti akan susah untuk mengerti, saudara. Mereka tidak tahu jawab apa yang harus diberikannya. Karena Yesus, yes, dia seperti kayak mengusung pembaruan seperti pada eranya Musa, mengusung pembaruan seperti pada eranya Elia, saudara. Tetapi dengan cara yang sangat berbeda. Mereka tidak tahu apa yang harus dikatakannya, saudara. Selanjutnya, saudara, episode Getsemani, saudara, di dalam Markus pasal 14, itu juga punya backdrop di dalam perjanjian lama. Nah ini kita mesti sangat perhatikan ini, saudara. Ketika kita membaca bagian-bagian kitab suci kita, saudara, kita mesti lihat bahwa penulis itu adalah orang-orang yang punya backdrop perjanjian lama, saudara. Meskipun menulisnya untuk orang-orang Gentile sekalipun, saudara. Nah, apa backdrop perjanjian lama, saudara, yang ada dalam episode Getsemani ini, saudara? Saya coba bacakan sedikit ya. Di dalam Markus pasal 14 ini ya, sebelum episode Getsemani, pasal 14 ayat 26. Sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Nah ini penting saudara, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Kenapa penting? Karena saudara, di dalam kitab Zakaria, saudara, Zakaria ini adalah satu buah bagian dari perjanjian lama yang ternyata sangat banyak diambil untuk menceritakan episode-episode akhir pelayanan Yesus, saudara. Saya coba bacakan sedikit saudara ya, Zakaria, saudara. Kitab Zakaria, pasal yang ke-14. Ini backdrop saudara ya. Pertama saya bacakan dulu pasal 14 ayat 4 untuk kita melihat adanya gambaran zaitun sebagai satu buah tempat yang penting. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Uzia, Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang, dan semua orang kudus bersama-sama dia. Jadi saudara, ketika berbicara tentang penghakiman yang akhir saudara, di dalam perjanjian lama, mereka punya koneksi, punya konektivitas, bahwa hal itu akan terjadi berkaitan dengan zaitun saudara. Dan di dalam Injil, konstruksinya Injil Markus, saudara, setelah di dalam pasal 13, Yesus berkhotbah tentang akhir zaman. Pasal 13 ya, Injil Markus. Dan khotbah tentang akhir zamannya juga dilakukan di Bukit Zaitun. Ya, Markus pasal 13. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, nah itu ya, setelah itu dia berkhotbah tentang
akhir zaman, saudara. Jadi khotbah tentang akhir zaman di dalam Injil Markus diletakkan di dalam Bukit Zaitun. Lalu saudara, di dalam pasal 14, ketika khotbah tentang akhir zaman sudah selesai, maka ada catatan Yesus setelah menyanyikan pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Jadi kita diajak untuk melihat saudara, kita sedang mendekati eschatological warfare, seperti yang ada di dalam kitab Zakaria, saudara. Lalu, gambaran lagi saudara, di dalam kitab Zakaria ini ya, saya coba bacakan Zakaria pasal 9 ayat 9. Nah, ini juga gambaran yang kita semua sudah sangat akrab ya saudara. Saya bacakan saja dari kitab Zakarianya, saudara akan langsung tahu saudara di dalam perjanjian baru ini bagian apa saudara. Zakaria 9 pasal 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ini gambaran apa saudara? Gambaran ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Ada dari kitab Zakaria. Lalu saudara, Zakaria pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Ada kata-kata darah perjanjian. Kita mengingat saudara, ucapan Yesus di dalam Last Supper. Ada mengatakan cawan ini adalah darah perjanjian baru. Saudara. Jadi kita melihat ya, pertama-tama episode Getsemani itu ada di dalam konteks liberasi atau pembebasan besar. Yang kedua, ada gambaran tentang transfigurasinya Yesus Kristus. Lalu yang ketiga, saudara, kita melihat ada gambaran tentang akhir zaman yang ada di dalam kitab Zakaria. Ini sangat berkaitan dengan akhir zaman. Jadi episode Getsemani itu sangat berkaitan dengan eschatological struggle di dalam Injil Markus ini, saudara. Selanjutnya, saudara, gambaran Getsemani ini juga punya gambaran lain, saudara. Zaitun itu punya gambaran lain yang ternyata juga secara sangat apik ya sudah diambil oleh Markus, sudah. Markus ini seorang penulis yang punya referensi yang banyak. Salah satu referensinya kitab Zakaria, salah satu referensinya lagi sudah bisa tebak, sudah, kitab 2 Samuel. Ini penulis yang hebat seperti itu, sudah ya. Sudah tahu lah, sudah. Saya ambil contoh ya, sudah. Saya pernah kasih contoh dan contohnya malah membingungkan, sudah. Saya harap kalau ini makin membingungkan ya, sudah masukkan aja ke dalam tong sampah, sudah. Sudah kalau misalkan nonton film Doctor Strange yang baru ini, saudara, yang Multiverse of Madness ya, yang lalu itu, saudara. Itu kan ada Sam Raimi di sana, saudara. Kalau kita sadar, saudara, kalau kita lumayan akrab sama film-filmnya Sam Raimi, saudara, kita akan melihat, loh, di dalam film Doctor Strange kali ini kok filmnya agak-agak semi horor ya, dan model ya, desain hantunya, itu bukan film hantu sih, saudara. Jadi nggak ada hantunya, tapi ya ada cerita tentang mayat yang hidup lagi dan lain sebagainya karena multiverse, saudara. Dan desain dari mayat hidupnya itu mirip sekali dengan desain di dalam film Evil Dead. Itu film-filmnya Sam Raimi, saudara. Jadi biasa seperti itu, saudara. Saudara kalau misalkan ini ya, lihat ini ya, satu buah film itu kadang-kadang punya referensi terhadap film yang lain. Saudara lihat film Indonesia, saudara, kadang-kadang ya, bukan kadang-kadang, sering kali, hampir selalu, saudara. Film-film yang bagus itu akan punya banyak sekali referensi dari film-film luar negeri, saudara. Markus ketika dia nulis, dia punya banyak referensi, saudara. Salah satu referensinya, kita tahu, saudara, ada apa? Referensinya adalah salah satunya tulisannya dia sendiri. Makanya episode Getsemani, episode transfigurasi. Referensinya dia sendiri, saudara. Tapi salah duanya referensinya adalah kitab Zakaria. Nah, salah tiganya kita melihat, saudara, ada referensi yang lain di dalam kitab 2 Samuel. Saya coba bacakan 2 Samuel pasal 15 ayat 30. 2 Samuel pasal 15. Ini adalah juga referensi dari episode Getsemani. 2 Samuel pasal yang ke-15. 2 Samuel pasal 15, saya bacakan bagi kita semua, saudara. Ini adalah peristiwa ketika Daud itu mengalami pemberontakan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom, saudara. Daud mendaki bukit Zaitun. Ya, Daud mendaki bukit Zaitun. Daud mendaki bukit Zaitun sambil menangis. Kepalanya berselubung dan ia berjalan dengan tidak berkasut. Juga seluruh rakyat bersama-sama dengan dia, masing-masing berselubung kepalanya. Mereka mendaki sambil menangis. Nah, saudara, apakah kita secara sangat gampang mengatakan, ya pokoknya setiap kali Zaitun ini referensinya, saudara? Enggak, saudara. Karena kalau kita perhatikan, Markus itu nanti akan secara cukup detail memasukkan gambaran yang cukup mirip, saudara, dengan peristiwa ketika Daud itu ada dalam bukit Zaitun. Apa aja, saudara? Yang pertama, tentu saja, saudara, Daud mendaki Zaitun. Dan kita tahu, saudara, di dalam perjanjian baru, Yesus itu dipicture sebagai anak Daud. Itu yang pertama, saudara. Jadi
kalau kita mau lihat ya kaitan dengan kitab 2 Samuel 15, ada beberapa hal. Yang pertama tentu saja sama-sama ke Zaitun. Yang kedua, yang di 2 Samuel pasal 15 itu adalah Daud, yang di sini ada anak Daud. Lalu selanjutnya saudara, kita melihat ya, Yesus itu kan dikhianati saudara, oleh orang yang sangat dekat dengan dia, yaitu Yudas. Dia dikhianati oleh orang yang sangat dekat dengan dia, yaitu Yudas. Sementara dalam kitab 2 Samuel saudara, Daud juga dikhianati oleh orang yang sangat dekat dengan dia. Of course Absalom, tapi satu lagi saudara, siapa? Yang sangat memusingkan hatinya Daud itu siapa saudara? Mengkhianati dia. Bukan Absalom. Absalom sih menyedihkan hatinya dia saudara. Tapi yang sangat bikin Daud sangat trouble itu siapa saudara? Ahitofel, karena Ahitofel itu jago saudara. Jadi kalau ada penasehatnya Ahitofel itu kalau perang itu hampir selalu menang saudara. Karena catatan kitab suci, setiap kali ucapannya Ahitofel itu seperti kayak ucapan dari Tuhan Allah saudara. Ini ahli strategi yang sangat hebat saudara. Nah makanya saudara, ketika dia dikhianati oleh Ahitofel itu sangat being troublesome saudara. Daud dikhianati oleh orang dekat. Dikhianati orang dekat. Oke, kalau kita mau single out dua saudara ya, ada Absalom, ada Ahitofel. Yesus ada dua juga saudara. Ada Petrus yang menyangkali dia, ada Yudas yang menjual dia saudara. Dan selanjutnya saudara, ini juga saya pikir sangat dekat saudara. Kita melihat ya nantinya ya, Ahitofel itu setelah nasihatnya nggak diikuti, dia kan ngambek tuh. Daud kan ketika ada orang yang simpatisannya Daud, saudara, ketika Daud tuh kabur, ada orang ikut-ikut sama dia, saudara. Salah satu yang mau ikut sama dia itu orang namanya Husai, orang Arki, saudara. Lalu dia mengatakan, Husai, kamu enggak usah ikut sama saya, kamu ntar malah jadi beban, kagak jago perang, gitu ya. Udah, kamu balik aja ke sana, tapi saya mau ikut sama kamu. Kalau kamu mau ikut sama saya, kamu gagalkan saja nasihatnya Ahitofel. Nanti kalau dia mau bikin nasihat seperti apa yang akan hebat sekali, kamu gagalkan nasihatnya dia. Maka Husai nanti akan menggagalkan nasihatnya Ahitofel, saudara. Dan kita melihat ya, setelah nasihatnya Ahitofel itu nanti digagalkan, maksudnya Absalom saudara nggak mau mendengarkan Ahitofel. Husai pintar juga saudara, dia pakai gambaran yang dramatik ya, pakai ilustrasi saudara. Ini khotbah pakai ilustrasi memang agak beda saudara. Khotbahnya dia pakai, kamu tahu bapakmu adalah seperti beruang betina yang kehilangan anak saudara. Wah pakai ilustrasi seperti itu, Absalom langsung takut, iya juga ya, maka kamu harus bawa orang Israel, setelah itu kamu akan pergi sendiri ikut berperang seperti kayak embun menyergap gitu ya. Langsung diikuti saudara. Maka Ahitofelnya nasihatnya nggak dipakai, maka dia ngambek saudara. Setelah dia ngambek ngapain saudara? Gantung diri. Bunuh diri, bukan cuma bunuh diri, tapi gantung diri, saudara. Dan kita melihat, saudara, di dalam perjanjian baru, saudara, yang gantung diri itu siapa, saudara? Yudas Iskariot. Jadi kalau kita lihat tokoh Alkitab, saudara, yang gantung diri, nggak banyak, saudara. Tokoh Alkitab yang gantung diri itu satu, Ahitofel. Yang kedua, Yudas Iskariot. Dua-duanya saling berkaitan, saudara. Selanjutnya, saudara, kita juga mendapati ya, di dalam kitab 2 Samuel, saudara, ada orang yang akan mengikuti Daud, saudara. Namanya Itai. Nanti sudah lihat sendiri saudara. Ada orang yang namanya Itai akan mengikuti Daud saudara. Dia mengatakan pokoknya saya mau mengikuti engkau gitu ya. Kamu mau dimanapun juga saya akan ikut kamu sampai kamu mati saudara. Dan murid-murid Yesus juga mengatakan itu kepada Yesus saudara. Termasuk Petrus saudara salah satunya ya. Aku mau ikut engkau saudara. Jadi ucapan Petrus dan ucapan Itai itu mirip saudara. Jadi kita melihat saudara, gambaran doanya Yesus di Getsemani itu mengusung juga gambaran kitab 2 Samuel saudara. Cuman tentu saja ada bedanya yang signifikan. Beda signifikannya apa saudara? Sebelum kita lihat bedanya, kita lihat samanya dulu saudara. Samanya. Yesus itu ketika dia itu bergulat di dalam taman Getsemani, pergulatannya bisa sangat berat. Itu karena apa saudara? Kita di sini juga adalah orang-orang yang pernah bergumul kan. Dan kita juga pernah mengalami pergumulan-pergumulan yang sangat berat. Nah pergumulan-pergumulan yang sangat berat, itu biasanya berkaitan dengan apa saudara? Kalau pergumulan kita. Sekolah anak, itu kan pergumulan yang berat ya, atau apa pekerjaan, atau apa kesehatan, dan tidak apa-apa, itu adalah pergumulan yang sangat berat, saudara. Tapi dalam bagian ini kita diajak untuk melihat, saudara, bahwa ada pergumulan lain yang kita mestinya bergumul dengan sangat berat, yaitu apa? Pergulatan dengan dosa. Baik Daud maupun Yesus di dalam pergulatan Getsemani, ini mereka dua-duanya bergulat dengan dosa. Bedanya Daud bergulat dengan dosanya sendiri. Daud itu bisa mengalami pemberontakan dari Absalom karena apa? Karena dosa. Itu kan jelas ya, ucapannya jelas tuh. Daud itu pertama-tama sudah, dia mengambil yang bukan haknya, yaitu Batsheba. Lalu kedua, dia menumpahkan darah orang tak bersalah, yaitu Uria orang Het itu sudah. Nah, ini episode yang sangat jadi noda berat lah di dalam sejarah pemerintahannya Daud sudah. Sehingga dia harus menanggung dosa yang sangat berat itu sudah, dia harus terusir keluar dari Yerusalem.
Daud, saudara. Dan sekarang sudah kita mendapati Yesus juga bergulat dengan sangat hebat di Taman Getsemani karena dia sedang memangku dosa. Dosanya umat manusia, bukan dosanya dia sendiri, saudara. Sama saja ada pergulatan yang berat, saudara. Gambaran tentang Daud, saudara. Ini adalah referensi yang diambil oleh penginjil Markus, saudara. Jadi ada apa saja? Ada pertama, cerita Paskah, karena memang settingnya Paskah. Kedua, cerita transfigurasi. Yang ketiga, kitab Zakaria. Yang keempat, dari kitab 2 Samuel, saudara. Nah kita lihat, saudara, dari episode doanya di dalam Taman Getsemani itu sendiri, saudara. Setelah kita melihat beberapa referensinya. Kita lihat ya, ucapan ini, saudara. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang kau kehendaki. Nah saudara, di dalam bagian ini kita mendapati lalu ia pergi dan mengucapkan doa yang itu juga, saudara. Kita tidak mendapati ini, hari ini kita episodenya Getsemani, tapi kita terutama fokus kepada Markus, tapi boleh coba lihat dari Injil yang lain juga ya, saudara. Nah saudara, kalau kita lihat, saudara ya, Yesus berdoa di dalam Taman Getsemani, dia berdoa dengan doa yang sama itu berapa kali? Berapa kali? 3 kali ya. Dia berdoa 3 kali, saudara, doa yang sama, saudara. Saudara, di dalam perjanjian lama, saudara, kita diajak untuk melihat ya, bahwa 3 kali itu adalah untuk make sure bahwa itu adalah kehendak Tuhan. Seringkali begitu, saudara. Kita tahu, saudara, ketika Samuel dipanggil, saudara. Samuel, dia pergi kepada Imam Eli kan. Imam Eli-nya kan nggak manggil. Dia tahu kalau dia nggak manggil, saudara. Dan dia panggil, Bapak panggil saya ya? Enggak. Lalu 2 kali. Kenapa kok sampai 3 kali baru Eli-nya mengatakan, kamu bilang, ya Tuhan, saya siap mendengar. Karena 3 kali itu untuk make sure kalau dia itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Jadi kita melihat ya, Daud juga 3 kali menerima panahnya dari Yonatan, saudara. Itu semacam kayak terminologi dalam perjanjian lama untuk menyatakan bahwa yes, this is sure. Maka Yesus juga berdoa 3 kali, saudara, untuk memastikan bahwa ini betul-betul adalah kehendak Allah atau bukan, saudara. Nah kita mesti lihat, saudara, bahwa di dalam tradisi Judeo-Kristen, saudara, kita mesti lihat, kita jangan buru-buru benturkan itu sama doktrin kita tentang doa, saudara. Tapi kita melihat di dalam tradisi Judeo-Kristen ya, doa, saudara, doa itu adalah hal yang memang bisa merubah kehendak Allah. Doa. Jadi doa itu adalah satu hal yang sangat-sangat penting, maka Musa juga berdoa dan kehendak Allah itu bisa berubah, gitu kan ya. Tuhan menyelesalah engkau dari rancanganmu. Well, kita bisa sih, saudara, kalau kita mau melakukan pembenaran ya. Kita mau berbicara tentang doktrin kedaulatan Allah, Allah yang tidak pernah berubah. Tuhan itu sebetulnya sedang ngetes Musa dan lain sebagainya, saudara. Tetapi plain sense dari teksnya kitab suci kan nggak seperti itu ya. Plain sense dari kitab Keluaran itu kan seperti apa? Ya Tuhan mau marah menghabisi Israel, lalu Musa berdoa dan setelah itu Tuhan mengabulkan doanya Musa, saudara. Doa adalah satu hal yang ketika diucapkan dengan sungguh-sungguh bisa dikabulkan. Nah kira-kira begitu, saudara. Dan kita melihat ya, dalam bagian ini Yesus berdoa, saudara. Karena dia juga mau make sure apakah itu betul-betul adalah kehendak Tuhan, saudara. Dan kita melihat doanya Yesus adalah doa yang didoakan dengan sangat-sangat serius, saudara. Sangat sungguh-sungguh. Saudara, doanya Yesus dalam Taman Getsemani, ini kan di satu sisi kita orang-orang Kristen sangat sangat rayakan, saudara ya. Tetapi ada loh orang-orang yang sebetulnya sangat keberatan ya dengan doa Yesus dalam Taman Getsemani ini. Keberatannya apa? Keberatannya seperti kayak dia itu kayak rada-rada kurang rela gitu. Agak beda ya dengan mereka kan juga punya cerita tentang kematiannya Sokrates, saudara. Jadi kita punya cerita tentang kematian Sokrates. Sudah tahu ya cerita tentang kematian Sokrates ya. Sokrates itu ketika dia itu mau mati, dia mengatakan biarkan saya minum racun saja gitu. Seperti kayak dia he dies willingly gitu ya. Dia juga tahu bahwa kematian itu tidak akan menghentikan pemikirannya dia juga tahu bahwa setelah ini dia akan pergi ke dalam tempat yang lebih baik. Saudara. Tapi Yesus kok seperti kayak reluctant gitu ya. Kenapa demikian, saudara? Nah kita melihat beberapa hal. Yang pertama, dia memastikan ini kehendak Allah. Kedua, saudara, Kematian itu senantiasa adalah hal yang buruk di dalam Yudaisme. Karena itu ketika mau bergumul berkaitan dengan dia diserahkan dalam tangan orang berdosa lalu dia mati, memang harus bergumul, saudara. Saudara, kadang-kadang ya, ada orang yang secara agak sembarangan ya, mengatakan seperti ini, sudahlah saya siap kalau mau ketemu Tuhan. Saudara pernah dengar nggak orang yang ngomong seperti itu? Udahlah Pak, saya siap kalau mau ketemu Tuhan. Sudah siap saya. Saudara, coba perhatikan ya, orang yang ngomong begitu ya, orang yang ngomong, saya siap ketemu Tuhan. Kalau ditanya secara teologis, kok bisa siap ketemu Tuhan? Jawabannya adalah, saya percaya pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus. Saya siap untuk bersama dengan Yesus, selalu bahagia selama-lamanya.
kita boleh tanya lagi loh, betul enggak sih? Jangan-jangan enggak. Karena apa? Karena yang kita dapati berbicara, saya siap kok ketemu Tuhan. Biasanya orang seperti apa, saudara? Saudara tahu enggak? Orang normal-normal biasanya kan enggak ngomong gitu kan. Kalau saya siap ketemu sama Tuhan. Oke sih, kita lagi penginjilan kita ngomong seperti itu. Tapi biasanya ngomong gitu itu orangnya apa, saudara? Bangkrut, sakit enggak sembuh-sembuh, atau dalam keadaan yang, pokoknya keadaan terpaksa, saudara. Kalau sudah terpaksanya banget, maka mengatakan saya siap ketemu Tuhan. Jadi, saudara, bukan karena kesadaran yang sangat besar bahwa ketemu dengan Tuhan itu sangat penuh sukacita, tapi karena alternatif yang saya hadapi saat ini kelewat buruk. Jadi Yesus itu cuman bertemu dengan Yesus sampai selama-lamanya itu slightly better lah. Slightly better daripada penderitaan saya sekarang gitu ya. Jadi saat ini ketika ada orang mengatakan, saudara, saya siap ketemu Tuhan. Dalam artian saya siap kalau saya harus mati, saudara. Itu seringkali bukan karena mengerti gitu, bukan karena paham perjumpaan dengan Yesus itu apa, saudara. Nah, saudara, kalau kita mau paham secara betul-betul, saudara, mati nggak pernah menjadi satu hal yang betul-betul kita bisa katakan saya siap, apalagi dengan begitu gagahnya, saudara. Not even Yesus, saudara. Bukan berarti ya, saudara, bukan berarti kematian itu tidak bisa dikalahkan ya, bukan, saudara. Tapi kematian ini kan upah dosa, saudara. Kalau kita lihat ya di dalam episodenya Yesus dengan Lazarus, saudara, ketika dia mau membangkitkan Lazarus ya, ada komentator yang sangat menarik mengatakan bahwa episode Yesus membangkitkan Lazarus itu menggantikan episode Getsemani dalam versinya Yohanes. Kalau kita lihat dalam Injil Yohanes, sudah nggak ada kan Yesus yang berdoa di dalam taman Getsemani, yang berdoa Bapa, bukan kehendakku melainkan kehendakmu, nggak ada, sudah episode itu. Tetapi ada penafsir yang mengatakan bahwa episode itu digantikan di dalam episodenya Yesus berserta dengan Lazarus, saudara. Ketika dia membangkitkan Lazarus. Karena sama-sama sedang struggle with death. Sama-sama sedang struggle dengan kematian, saudara. Dan Yesus itu tahu nggak sih ketika dia itu mau ke sana, lalu dia mau membangkitkan Lazarus, ya dia tahu, saudara. Dia mengatakan kok sama muridnya, yuk kita balik yuk ke Yudea, yuk kita balik ke sana. Karena saudara kita lagi tidur. Oh, kalau tidur dia akan bangun, muridnya kan nggak ngerti, saudara. Tapi kan Yesus tahu, saudara. Yesus tahu bahwa Lazarus mati, Yesus tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus, saudara. Tapi, saudara, itu pun ya, ketika dia mau membangkitkan Lazarus, saudara, ada catatan dia itu maskul hatinya, dia itu nangis, saudara. Ada catatan itu. Jadi kita tidak mendapati Yesus yang tahu bahwa dia akan membangkitkan Lazarus, lalu dia datang dan mengatakan, udah, enggak usah sedih. Ini orang-orang yang meniup seruling, ini orang-orang yang meratap-ratap ini ya, peratap yang disewa ini nggak usah semua. Sudah kalian nggak usah sedih. Lalu Marta menangis, Maria menangis, nggak usah nangis, nggak usah. Be cool. I know what I will do, gitu kan ya. Ayo bawa saya, buka kuburnya, gitu ya. Oh, dia sudah berbau busuk, tenang. Semuanya saya akan bereskan. Enggak, saudara. Catatannya adalah Yesus maskul, saudara. Ada struggle, ada pergulatan, saudara. Bahkan dia tahu, saudara, dia akan membangkitkan Lazarus, tapi tetap ada semacam kayak pergulatan yang besar, saudara. Karena apa? Karena kematian. Gak ada di antara kita orang Kristen yang memahami apa itu kematian, apa itu dosa, boleh bermain-main dengan ide kematian. Nah di sini saudara, kita mendapati saudara, Yesus berdoa. Dia struggle, lalu dia struggle dengan sangat sungguh-sungguh, saudara. Dikatakan ya, seperti ini ya, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa, sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Lalu katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Saudara, jika mungkin, ambillah cawan ini daripadaku. Tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam bagian sebelumnya dari Injil Markus ini juga ada catatan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hal yang apparently gak mungkin, tapi ternyata jadi mungkin. Itu pernah ada persedennya, saudara. Ketika Tuhan Yesus didatangi oleh orang kaya, saudara, lalu dia mengatakan, guru yang baik, apa yang aku harus lakukan supaya aku memperoleh kehidupan kekal? Lalu Tuhan Yesus bertanya, apa yang kamu baca di dalam kitab Torah? Lalu jawab, ini. Sudah saya jalankan semuanya dalam kehidupanku. Lalu sejak masa mudaku, oke, jual semuanya, kamu ikut aku. Lalu dia sedih, karena hartanya sangat banyak, dia meninggalkan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan bahwa sangat sulit, seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Lebih sulit daripada unta masuk ke dalam lubang jarum. Untuk seorang kaya yang macam itu ya, untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu murid-murid langsung takut. Kalau gitu, siapa yang dapat diselamatkan? Seolah-olah kalau standar setinggi itu nggak bisa selamatkan, yang lainnya nggak mungkin. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Betul ya? Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Artinya, ketika ada satu hal yang apparently mustahil, kelihatannya itu mustahil loh, ini yang nggak mungkin. Murid-murid makanya tegang, siapa yang bisa diselamatkan? Lalu Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang mungkin bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Jadi, yang kelihatannya nggak mungkin ini akan jadi mungkin. Sudah pernah ada presidennya. Dan sekarang Tuhan Yesus juga berdoa, ya Bapa,
tidak ada yang mustahil bagimu. Tidak ada yang mustahil. Kalau Bapa itu mau menyingkirkan cawan itu daripadanya, tidak ada yang mustahil. Ini yang kelihatan mustahil, ternyata toh ya bisa terjadi kok. Jadi, kalau Yesus harus meminum cawan murka Allah, Tuhan Yesus pun berdoa, tidak ada yang mustahil bagimu. Saudara, kalau kita lihat di dalam kitab suci kita, saudara, hal-hal yang kelihatan mustahil tapi tidak mustahil bagi Allah, itu ada enggak? Ada. Ada cukup banyak di dalam perjanjian lama dan persediaannya juga di dalam Injil Markus ini sendiri, saudara. Tadi kita sudah lihat, saudara, Musa pernah mendoakan hal ini, saudara, dan terjadi. Lalu, saudara, kita melihat ya, Hizkia juga pernah mendoakan hal ini dan terjadi, saudara. Jadi ketika pada waktu zamannya Musa, saudara, zamannya Musa itu kan sebetulnya zamannya Musa itu seperti kayak mustahil loh sebetulnya. Israel itu diselamatkan pada zamannya Musa itu sepertinya seperti kayak mustahil, saudara. Karena kalau kita lihat ya, cerita utama, basic narasinya ya, Tuhan Allah ngomong melalui Musa kepada Firaun, bawa bangsa ini pergi 3 hari perjalanan jauhnya untuk beribadah kepadaku. Jadi the whole Exodus journey Exodus itu adalah tentang ibadah kepada Tuhan. Bawa bangsa ini keluar supaya beribadah kepadaku. Ini adalah all Exodus, Exodus is all about ibadah. Kira-kira begitu, saudara. Ini. Dan betul saja Tuhan Allah persiapkan itu. Tuhan Allah persiapkan itu pertama-tama dengan mereka dilucuti semua gambaran mereka tentang dewa-dewanya Mesir. 10 tulah, saudara. Dewa-dewanya Mesir tampak mandul semua, tampak impoten semua. Semuanya gak bisa, kamu harus menyembah hanya kepada Yahweh. Konsep diberesin. Semua dewa-dewa Mesir dikalahkan dan mereka melihat, oh Yahweh yang kepadanya saya akan beribadah kepada dia. Itu yang pertama, saudara. Selanjutnya, ketika mereka keluar, mereka membawa banyak sekali emas dan barang-barang perhiasan. Dan ini nanti akan menjadi bahan-bahan dasar untuk mereka membentuk tabut Allah, tabernakel, saudara. Jadi seluruh perjalanan Exodus adalah tentang mereka akan beribadah kepada Tuhan. Lalu, saudara, sampai di dalam Keluaran pasal 32, saudara. Ini ya, dalam Keluaran pasal 19, mereka sampai ke Gunung Sinai, lalu Musa naik ke atas gunung untuk mendapatkan instruksi tentang ibadah. Ya, Musa naik ke gunung itu kan untuk mendapatkan instruksi tentang ibadah. Ada di dalam pasal 25 sampai 31. Ini sudah instruksi tentang ibadah. Mereka mesti begini, tabutnya bangunnya begini ya, ini ya. Ketika Musa itu sedang ada di ujung, saudara. Bahan-bahan sudah ada semua. Pertama, mereka sudah dikeluarkan dari Mesir, itu pasti. Kedua, konsepnya mereka, kekaguman mereka tentang dewa-dewa Mesir sudah ditunjukkan. Semua dewa Mesir itu impoten dan Yahweh yang kuat. Lalu ketiga, bahan dasar emasnya sudah punya. Sekarang Musa naik ke atas gunung untuk mendapatkan instruksi apa yang mereka mesti bangun. Turun ke bawah di dalam Keluaran pasal 32, mereka sedang beribadah kepada lembu emas dengan memakai emas ini, saudara. Ini kan bangsa ini, saudara, kalau jadi Allah kita apakan, saudara? Ya saya binasakan kalau saya begini. Dan ini memang mesti diiris lah kayak begini, dihapus saja, bikin satu yang beres dari keturunan Musa. Itu make sense semuanya, saudara. Make sense. Yang dilakukan oleh Tuhan Allah itu bukan showing tantrum ya. Kadang-kadang kita bikin ya, bahaya juga ya Tuhan Allah kalau ngamuk ya. Udah aku basmi, itu kan showing tantrum ya, anak kecil tuh, Tuhan kita bukan anak kecil, sudah. Yang dilakukan oleh mereka ini memang layaknya ya dihabisin, sudah kayak begini, sudah sampai di ujung, instruksinya sudah sampai semua Musa ya, ntar lagi turun ya, lalu terus turun, ada bunyi apa itu? Perang ya, ditangkap sama orang Amalek ya. Enggak, saudara, mereka lagi beribadah kepada patung lembu emas dengan semua bahan yang ada ini, saudara. Dan ini kan kacau sekali, saudara. Jadi memang yang kayak begini harusnya dibinasakan, saudara. Tetapi, saudara, Musa berdoa, saudara. Dan setelah Musa berdoa, saudara, Tuhan Allah relent, saudara. Jadi mustahil loh itu, mustahil. Doanya Musa itu doa yang mustahil. Saudara, kalau kita perhatikan ya, Musa, kalau saudara perhatikan di dalam kitab Keluaran ya, doanya Musa itu terakhir-terakhir. Itu nggak pakai lagi alasan. Karena semua alasannya Musa itu bisa dijawab sama Tuhan. Tuhan, bagaimana dengan kemuliaanmu? Aku akan penuhi janjiku, tapi aku nggak sertai mereka. Ya udah, mereka sampai ke sana, mereka sampai ke dalam tanah Kanaan, aku memenuhi janjiku, tapi ya aku nggak menyertai mereka. Musa terakhir ngomong apa? Pokoknya sertailah kami, kalau kamu nggak disertai, kamu nggak mau jalan. Sudah, nggak ada alasannya, sudah. Kehabisan alasan, nggak ada alasan. No reason untuk Tuhan Allah tetap ada di antara orang Israel dan menyertai mereka. No reason, sudah. Tapi Musa pokoknya tetap berdoa aja. Alasannya apa? Gak punya alasan, pokoknya gue tetap berdoa. Tapi Tuhan kabulkan, sudah. Jadi
ketika berdoa dengan sungguh-sungguh, yang nggak mungkin itu jadi mungkin, saudara. Dan sekarang, saudara, Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Sehingga yang nggak mungkin harusnya jadi mungkin, saudara. Nah, saudara, ini, kita pernah bahas ini, saudara ya. Saya lupa dalam kebaktian minggu atau di mana, saudara. Saya harap kita masih ingat, saudara. Kalau enggak ya saya remind, saudara. Saudara, ketika yang kita berdoa, saudara, Tuhan segala sesuatu yang mungkin bagimu, lakukanlah ini, saudara. Saudara, kita bisa memanjatkan doa itu dengan penuh kerelaan. Biasanya, saudara, tingkat kerelaan kita itu sangat bergantung dengan tingkat kemungkinan, dengan probabilitas. Maksudnya gini, kalau saya itu misalkan berdoa, saudara, Tuhan tolong kasih saya Ferrari besok, misalkan, saudara. Tapi jangan kehendakku, Tuhan, kehendakmu yang jadi. Saya ngomong seperti itu, saudara. Besok misalkan Ferrarinya nggak datang, saya nggak terlalu marah. Karena memang probabilitasnya kecil. Coba Anda berdoa seperti itu, saudara. Nanti kalau nggak dipenuhi, Anda nggak terlalu marah kok. Saya jamin, Tuhan kasih saya helikopter besok lusa, misalkan gitu, saudara. Saya kepingin membeli perusahaan penerbangan. Tolong agar besok, misalkan Singapore Airlines jadi punya saya. Pemegang sahamnya tahu-tahu bermurah hati kepada saya, lalu dikasihkan kepada saya semua. Lalu besok lusa nggak dikasihkan kepada saya. Nggak apa-apa, saya menerima kehendak Tuhan. Ini namanya bukan kehendakmu yang jadi, Tuhan. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Rohani ya, saudara. Enggak terlalu, saudara. Kita biasanya punya tingkat kerelaan yang sangat tinggi ketika memang probabilitasnya rendah. Tapi kalau probabilitas yang kita minta itu tinggi dan sangat masuk akal, saudara, maka biasanya kita untuk terimanya agak kurang rela. Apalagi, saudara, kalau yang kita minta itu andai tidak dikabulkan, menyakitkan buat kita. Padahal wajar. Saya ambil contoh yang sangat sederhana, saudara. Andai, saudara. Andai kita punya seorang anak, masih muda, masih sehat, saudara. Masih sehat. Terus terkena flu. Terus kita berdoa, Tuhan tolong sembuhkan. Flu biasa, saudara. Dia bersin, lalu panas anget-anget sedikit, sudah 37,5 atau 37 atau 29, 36,5 sudah gitu ya, 36,9 kita pegang, ya kok agak anget-anget dikit dan flu sedikit pilek sudah. Tapi namanya orang Kristen ya, maka sekeluarga berdoa, ayo kita doakan nih siapa ya, Koko lagi sakit atau siapa, Cece lagi sakit, yuk kita sama-sama doakan Tuhan. Sudah bisa berdoa gini ya, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu gitu ya. Terus besok sudah, misalkan sudah, ternyata dia meninggal sudah. Flu terus meninggal, saudara. Saudara kira-kira bisa nggak ngomong, bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendakmu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Susah kan kita ngomong gitu ya. Karena apa? Karena probabilitas sembuhnya itu tinggi. Iya kalau dia misalkan sudah kena gagal ginjal selama 3 bulan, struggle masuk keluar rumah sakit, ya udahlah. Memang kalau ditanya sama dokter, kita tanya 4 alternatif, saudara, dokter itu kelihatannya kansnya kecil, semua ngomong kansnya kecil. Kalau mau cangkok ginjal dan sebagainya itu susah, saudara. Oke. Kalau sudah kayak begitu, sakit hati sih tetap, tapi ya udah rela. Sudah rada siap, saudara. Tapi kalau flu, jangan meninggal tuh. Susah kita ngomong bukan kehendakku, melainkan kehendakmu, saudara. Sementara, saudara, kita melihat ya, Yesus, saudara, datang. Misinya Yesus itu kan simpel ya, yaitu apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Misinya Yesus kan itu, Kingdom of God. Of God. Kingdom of God itu isinya apa sih? Isinya adalah, Thy will be done. Ya sudah itu. Kehendakmu jadi. Ini, Yesus itu datang untuk menghadirkan kerajaan Allah yang isinya adalah kehendakmu jadi. Saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini. Mustahil gak sih? Ya enggak mustahil. Alternatifnya supaya kehendak Allah itu jadi, itu apakah ada alternatif lain selain daripada Yesus mati di atas kayu salib? Ya ada, saudara. Saudara, sekali lagi ya, kita jangan sorot buru-buru pakai kacamata teologi penebusan gitu ya. Nesesitas kematian Yesus, saudara, itu perdebatannya belum ada lah pada waktu itu, saudara. Nah ini kita lihat ya, alternatif-alternatif yang bisa dipikirkan oleh orang-orang pada waktu itu aja, saudara. Yang pertama, saudara, kira-kira, saudara, bagaimana supaya kehendak Allah jadi di muka bumi ini, saudara, dengan tidak usah Yesus mati di atas kayu salib? Yang pertama, yang paling simpel, saudara, perang. Peranglah. Lalu dalam perjanjian lama kan banyak sekali Tuhan Allah melakukan peperangan-peperangan yang dahsyat itu, yang hebat itu. Sekali lagi lah, hajar Firaun dengan peperangan, dengan angkatan perang, saudara. Saudara, kita mesti punya pikiran seperti ini ya. Jangan berpikir bahwa Tuhan Allah itu berubah. Dalam artian, iya di dalam perjanjian lama agak galak, suka perang, dalam perjanjian baru sudah nggak suka lagi perang.
Kalau ada orang mendatangi kita, mengatakan, Alkitabmu itu gimana ya, Tuhan Allah itu suka perang-perangan. Lalu kita menjawab, tapi kalau dalam perjanjian baru sudah enggak, itu kan dulu. Itu jawaban ngaco, saudara. Artinya Tuhan bertobat kan ya. Dulunya suka perang, terus sudah zaman sudah agak berubah ya. Ya sudahlah, kita sudah bukan era medieval lagi lah, sudah enggak pakai perang, kayak diplomasi lah. Sekarang manusia digerakkan dengan kasih. Kalau dulu sih dia belum terlalu ngerti pakai cara pakai gitu ya. Caranya perang dulu. Ini kan kacau ya, Tuhan bertobat dong jadi gitu. Jadi kita mesti melihat saudara, bahwa kalau dalam perjanjian lama itu Tuhan boleh perang saudara. Dalam perjanjian baru ya tetap boleh perang. Sampai kapanpun juga boleh perang saudara. Episode di dalam kitab Wahyu nanti digambarkan juga perang kan saudara ya. Perang is good. Bukan perang is good. Maksudnya Tuhan Allah itu berhak untuk melakukan peperangan yang bersih, saudara. Menghancurkan kejahatan dengan cara perang itu perfectly fine di dalam kitab suci kita, bukan cuma di dalam PL, saudara. Jadi cara pertama, perang. Yesus bisa nggak kalau suruh perang? Dia menggerakkan 5.000 orang bisa loh. Menggerakkan 5.000 orang pakai khotbah itu bisa, saudara. Ini kan kekuatan yang gede sekali, saudara. Dan nggak pakai humas loh. Nah di sini bisa, saudara, menggerakkan 2.000 orang aja susahnya luar biasa, dan mesti pakai humas, saudara. Itu pun juga bisnya kita sediakan, saudara. Kasih makan lagi dia. Nah ini enggak loh, saudara. Mereka enggak bawa makanan loh, sampai kelaparan. Tuhan Yesus katakan, kamu suruh mereka pulang pingsan tengah jalan tuh. Sampai dalam keadaan gitu, tapi ngikut, saudara. Itu kan hebat loh. Disuruh perang bisa enggak? Bisa loh mestinya. Bisa kan? Kehendak Allah jadi gitu ya. Jadi semua hal baik terjadi seperti kayak pada zamannya Daud, saudara. Jadi yang jahat-jahat ya dihabisi semua ya. Sekarang Yerusalem menjadi utama, bisa, saudara. Atau yang kedua, kalau misalkan mau ya, ada kemungkinan enggak sih kalau misalkan ya Yesus itu join sama Sanhedrin. Misalkan ya, join sama Sanhedrin. Lalu dia melakukan reformasi agama di situ, saudara. Saudara, memanggil orang dengan hati nurani yang bersih, saudara. Ya kemungkinannya bisa juga ya. Yesus kan kuasanya besar ya, kekuatannya dia besar. Dia ketika dia berkhotbah massa bisa ngikuti dia. Kalau dia misalkan mau masuk, saudara, lewat jalur Sanhedrin, jalur mahkamah agama, saudara, mempengaruhi mereka, ya kemungkinan kan dia bisa. Atau ketiga, lewat jalur politik. Kerjasama kayak sama Romawi, sudah ada presidennya orang Saduki lakukan itu kok. Kerjasama sama Senat gitu ya, Romawi. Dia itu kan sudah mulai agak diajak negosiasi loh sama Pilatus. Bro, don't make me so hard lah gitu ya. Saya juga nggak terlalu kepengen terjadi keributan-keributan kayak gini. Kalau terjadi keributan kayak gini, lu juga tahu, nanti gue didemosi. Sekarang kita kerjasama lah ya. Saya kalau sampai bunuh kamu, nanti banyak orang yang demo. Jadi sekarang kamu jawab lah, please help me sedikit lah gitu ya. Tapi Pilatus ngomongnya tentu saja gak begitu ya. Dia kan jadi gak apprehend ya kalau kayak gitu ya. Pilatus negonya pakai cara yang sok kuat. Padahal dia mau nego sebetulnya. Lalu mengatakan sini, kamu tidak mau ngomong apa-apa? Ketahuilah saya bisa punya kuasa untuk salibkan kamu. Dan saya juga berkuasa untuk melepaskan kamu. Dia gak mau tampak lebih rendah daripada para tua-tua Yahudi itu sudah. Lalu Yesus Kristus ngomong apa? Enggak, kamu gak punya kuasa apa-apa selain yang dikaruniakan kepadamu dari atas. Susah. Gak mau nego. Kalau mau nego, saudara, saya percaya Pilatus pun bisa taat, saudara. Apalagi Pilatus juga sudah dibisikin sama istrinya kan ya. Jangan bro, bukan bro lah ya. Jangan bang, aduh. Susah saya kemarin gara-gara orang benar tuh susah saya. Ini mau nego juga bisa, saudara. Nego sama Pilatus, saudara. Jadi, saudara, ketika Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatunya tidak ada yang mustahil bagimu. Segala sesuatu mungkin bagimu. Orang kaya itu tidak bisa ikut Tuhan, tapi ada orang-orang lain yang bisa diselamatkan. Segala sesuatu mungkin bagimu, tidak ada yang mustahil bagimu. Di dalam perjanjian lama orang Israel yang harusnya dihabisi, Musa berdoa, ternyata tidak ada yang mustahil bagimu. Maka kali ini, lalukan cawan ini daripadaku. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Harusnya ya mungkin, saudara. Ini kemungkinannya ada, saudara. Maka ketika Yesus berkata, tapi jadilah kehendakmu dan bukan kehendakku. Itu berat. Seperti kayak kita tahu saudara bahwa ini sebetulnya yang saya minta ini ya lumayan wajar. Pilihan A, pilihan B, pilihan C. Pilihan 1, 2, 3 ini pilihan wajar semuanya saudara. Semuanya pilihan wajar. Tampak agak kurang wajar karena kita baca dari kacamata Kristen abad 20 saudara. Karena kita sudah kadung pikiran kita itu perang gak boleh. Gitu ya. Padahal enggak saudara. Ini sebetulnya pilihan-pilihan yang paling wajar saudara. Tapi saudara Tuhan Allah tidak mengabulkan saudara. Dan Tuhan Allah ketika tidak mengabulkan, dia memberikan gambaran yang tidak wajar. Justru gambaran yang tidak wajar yang diambil oleh Tuhan Allah, saudara. Gambaran apa, saudara? Nah ini, saudara. Mari kita coba lihat ini ya. Saya bacakan, saudara, di dalam 1 Samuel, saudara. 1
1 Samuel pasal 28 ayat 14. 1 Samuel pasal 28. Satu Samuel 28 ayat yang ke-14. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu. Ini Saul ketika di Endor, sudah. 1 Samuel pasal 28. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Berlututlah ia sampai mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Coba perhatikan dengan episode Getsemani, saudara. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Saudara, ini referensi lain yang dipakai oleh penulis Injil Markus, yaitu episode Saul di Endor. Saudara. Saul di Endor. Jadi ketika Yesus di Getsemani, Yesus merebahkan mukanya ke tanah. Persis kayak siapa? Persis kayak Saul ketika di Endor. Dia merebahkan mukanya ke tanah, saudara. Lalu saudara, kita melihat ya, apa yang terjadi saudara dengan Yesus Kristus saudara. Ini ya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Anak manusia diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Jadi saudara, kita lihat ya, Yesus merebahkan mukanya ke tanah. Lalu berdoa kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Lalukan cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Kehendaknya Yesus dikabulkan enggak? Enggak. Yang dilakukan adalah kehendaknya Bapa. Kehendakmu enggak dikabulkan. Doanya Yesus enggak dikabulkan, dan setelah itu Yesus diserahkan ke dalam tangan orang berdosa. Saudara bagaimana dengan Saul? Sama. Saul menyembah sampai mukanya ke tanah, minta permintaannya dikabulkan enggak? Enggak dikabulkan, saudara. Dan setelah itu Saul diserahkan ke dalam tangan orang tak bersunat, yaitu orang Filistin. Oke lah, dia enggak betul-betul dibunuh sama orang Filistin, dia bunuh diri, saudara. Tetapi ya dia kan jatuh ke dalam tangan orang berdosa, saudara. Jatuh ke dalam tangan orang berdosa itu maksudnya, tentu kita bisa katakan semua orang berdosa, gitu ya. Tetapi itu adalah istilah yang lebih banyak dipakai untuk orang-orang Gentiles, saudara. Orang kafir, betul, orang Gentiles. Jadi Saul jatuh ke dalam tangan orang berdosa. Setelah dia berlutut sampai mukanya ke tanah, dia berdoa, doanya tidak dikabulkan, dia diserahkan ke dalam tangannya orang berdosa. Yesus juga sama, saudara. Saudara, sampai di sini, saudara, kita kan lihat ya, ini jalan apa yang ditempuh oleh Allah Bapa, saudara. Struggle Getsemani ini menunjukkan kepada kita gambaran apa sih, saudara? Ini ya yang simpelnya ya. Tadi kita melihat ada episode Bukit Zaitun, ada episode eschatological warfare yang besar sekali. Jadi jangan expect adanya easy way, unbumpy road, itu enggak ada, saudara. Yang ada jalan itu pasti akan bumpy, jalannya itu pasti akan rumit, saudara. Tetapi saudara, eschatological warfare-nya itu akan serumit apa? Seperti ini, saudara. Kita diajak untuk melihat yang terjadi di dalam Yesus. Dia akan mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu. Segala sesuatunya mungkin. Yesus itu, kalau kita jabarkan agak panjang ya, kita diajak untuk melihat adanya beberapa alternatif pilihan yang masuk akal, yang make sense saja, yang mungkin dilakukan oleh Bapa, karena segala sesuatu adalah mungkin bagimu. Ini ya, episode pertama, perang, atau jadi Sanhedrin, atau berkolaborasi sama Roma. Ini adalah 3 pilihan. Mungkin ada 30, saya nggak tahu sudah. Tapi at least ada 3 pilihan yang masuk akal untuk thy kingdom come, thy will be done. Ini adalah alternatif yang masuk akal. Jadi Tuhan Yesus mendatangi kepada Allah Bapa sebagai manusia yang struggle, mengatakan ini adalah alternatif-alternatif yang memungkinkan, yang masuk akal, yang berkenan di mata Tuhan, karena di sini adalah akan ada orang berdosa yang dihakimi, gitu kan ya. Ini atau di sini ada orang-orang pemuka agama yang munafik lalu bertobat, Saudara. Jadi ini adalah alternatif-alternatif yang memungkinkan. Kiranya ini terjadi seturut dengan kehendakmu, bukan kehendakku. Tapi
barusan saya matiin itu. Tadi nyala. Ya, Saudara. Ya, kembali lagi, Saudara. Kita melihat ya, kita kan nggak pernah punya cerita di dalam perjanjian lama, Saudara, bahwa atau dalam perjanjian baru, Saudara. Tradisi perjanjian baru manapun saja, Saudara. Mau Petrine tradition, Pauline tradition, atau Matean, Markan, dimanapun saja, Saudara. Nggak ada tradisi Yesus sebagai anak Saul itu nggak ada, Saudara. Tapi dalam bagian ini kita melihat ya, nasibnya Yesus kok mirip sama Saul. Padahal kalau kita mau sejajarkan Yesus sama Daud sekalipun, dia memang adalah anak Daud, Saudara. Sebetulnya nggak fair. Karena Daud itu ada di Bukit Zaitun karena dosanya dia sendiri. Itu pun Saudara, karena dosanya dia sendiri ya. Ketika dia mau pergi, Daud kan sadar dia berdosa, Saudara. Lalu Imam Sadok mendatangi dia dan mau bawa tabut Allah. Dia mengatakan, enggak, kamu jangan ikut sama saya. Karena saya berdosa, tabut Allah enggak berdosa. Biar kamu masuk, bawa tabut ini. Kalau misalkan saja Tuhan kembali berbelas kasihan kepada saya akan kembali boleh masuk dan melihat kepada tabut ini, Saudara. Itu yang dikatakan oleh Daud, Saudara. Lalu Tuhan spare him. Daud itu ketika mengaku dosa di hadapan Nathan, saya sudah berdosa. Langsung Nathan mengatakan, Tuhan sudah menjauhkan kamu dari dosamu. Dosanya dia sendiri loh, Saudara. Dosanya dia sendiri dan dosanya dia itu berat kan ya, double-double ya. Pertama, menumpahkan darah orang tak bersalah. Wah, itu horor sekali, Saudara. Di dalam tradisinya orang Israel, Saudara. Kalau sampai raja Israel menumpahkan darahnya orang tak bersalah, itu berat sekali, Saudara. Buat apa jadi raja Israel? Kalau kita lihat tuh episodenya Daud sama Uria itu kan lucu banget tuh, Saudara. Uria itu ya, ketika dia itu dipanggil pulang sama Daud, dia tahu, cilaka, Batsyeba hamil, udah Uria bawa pulang lah, suruh tidur sama istrinya, lalu dibawa pulang, Saudara. Bukan cuma dibawa pulang, Saudara, dibikin mabuk dulu, Saudara. Orang itu kadang-kadang punya dedikasi yang besar, Saudara. Tapi kalau sudah mabuk ya jadi keinginan hatinya yang terdalam kan keluar ya, kalau udah mabuk ya. Jadi nggak bisa kontrol gitu ya, tapi dia dibikin nggak sober tuh. Daud sengaja bikin dia nggak sober. Kamu prajurit yang hebat, sudah pulang dari pertempuran, kasih minum, satu botol lagi, sampai mabuk, Saudara. Sampai dia mabuk, udah kamu pulang, tidur sama istrimu. Dia ngomong apa, Saudara? Oh Tuanku Yoab, oh tabut Allah. Daud, Saudara, mikirin Batsyeba. Uria, orang Het loh, Saudara. Orang Het itu kan termasuk salah satu bangsa yang mestinya dibasmi, Saudara. Uria, orang Het, mikirin tabut Allah, Saudara. Mikirin Yoab, Saudara. Ini kan kita melihat kontrasnya itu jelas banget, Saudara, antara Daud sama Uria, orang Het, Saudara. Dosanya dia itu berat sekali. Kontras sama Uria, orang Het saja, dia kontrasnya jauh banget, Saudara. Udah gitu, dibunuh yang kayak beginian. Lalu Batsyebanya dia ambil, Saudara. Wah, ini celakanya banget, Saudara. Dosanya dia itu harusnya, Saudara, unforgivable, Saudara. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya kan? Lalu betul Tuhan Allah menghukum Daud dengan sangat berat, tapi Tuhan itu nanti akan spare Daud. Faktanya Daud nanti akan betul-betul kembali dari pembuangannya dia. Setelah dia berkelana kemana, dia pasti bisa kembali. Lalu Saudara, dia nanti akan betul-betul menikah dengan Batsyeba, lalu anaknya Daud itu nanti akan jadi pewaris tahta dari Batsyeba itu, Saudara. Anaknya itu dikasih nama Shalom. Shalom, Saudara. Sudah damai sama Tuhan, Saudara. Ceritanya Daud sama Uria itu dibuka dengan cerita apa, Saudara? Dibuka dengan cerita pada waktu pergantian tahun, pada waktu raja-raja pergi berperang, Daud gak mau ikut perang. Gak mau perang lawan orang. Akhirnya perangnya lawan Tuhan. Tapi Saudara, ditutupnya adalah Tuhan kasih dia Shalom, Shalomo. Dan namanya adalah, dikasih nama Yediya. Sebab Tuhan menyayangi dia, Saudara. Tuhan, Yahweh itu sayang sama dia, Saudara. Ini Saudara, Daud seperti ini, Saudara. Sekarang Saudara, Yesus ke Zaitun membawa dosanya siapa? Bukan dosanya dia sendiri, Saudara. Jadi disejajarkan dengan Daud pun harusnya nggak layak, Saudara. Tapi Daud itu, Tuhan spare dia. Sementara di sini, Saudara, Yesus, Saudara, punya alternatif yang jauh lebih masuk akal. Tuhan Allah bilang, no. Itu namanya pergulatan Getsemani. No. Terus kalau no, terus saya mesti gimana? Kalau no, sekarang kamu mesti jadi seperti kayak Saul. Lu kok bisa? Kok bisa? Ya bisa. Kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya begini, Saudara. Yang benar dijadikan tidak benar. Sang hidup dijadikan mati. Itu namanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sangat di luar pakem, Saudara. Dan tentu saja, Saudara. Tentu saja. Puncaknya kita tahu, Saudara ya. Buat kita, Saudara. Yang mau menghayati cerita ini secara personal ya. Bagi kita, Saudara. Kita tahu bahwa yang di luar pakem juga, Saudara. Bukan cuma Yesus dijadikan berdosa, tapi kita tahu juga, Saudara, bahwa kita, posisinya kita,
Posisinya kita kan harusnya adalah posisi orang-orang yang dibinasakan, saudara. Tetapi setelah melalui posisi ini ternyata Tuhan Allah justru menjadikan kita anak-anaknya. Kita itu akan menjadi anak-anak di dalam anak yang di-disown ini, saudara. Anak Allah yang dimatikan itu kita menjadi anak-anak Allah, saudara. Jadi banyak kejanggalan, saudara. Banyak hal yang penempatan yang tidak semestinya, saudara. Yang kita boleh sebut tuh sebagai distorsi ya, saudara. Kalau kita melihat puzzle, saudara, gambarannya itu nggak rapih, saudara. Seperti kayak kepala taruh bawah, ini ya, kan puzzle itu ada bentuk-bentuknya begini-begini, saudara. Lalu bentuknya itu kita pasang-pasang secara ngawur, bukan secara ngawur lah. Secara sengaja kayak kebalik-kebalik, kayak kacau-kacau, saudara. Akordnya diminis, kebalik-balik, saudara. Kita melihat kok bisa kebalik-balik kayak begini ya. Kita lihat pembalikannya apa saja, saudara. Harusnya Yesus nggak cocok, dicocokkan sama Daud. Dia harusnya lebih tinggi daripada Daud. Tapi Daud yang berdosa dikabulkan, Yesus yang tidak berdosa tidak dikabulkan. Yesusnya dijadikan seperti Saul, itu diminish, saudara. Dan diminish yang paling puncak kita bisa lihat, saudara. Bahwa kita dimasukkan ke dalam cerita ini, saudara. Dan kita dimasukkan juga di dalam satu buah cerita di mana kita adalah orang-orang yang dosanya ditanggung, saudara. Itu adalah diminish yang paling puncak, saudara. Kita bisa dapati di dalam pergulatan Yesus di dalam Taman Getsemani ini, saudara. Maka, saudara, kita baru saja merayakan Paskah ya, baru saja merayakan kematian, kebangkitan Yesus. Saya berharap, saudara, melalui pergulatan Yesus dalam Getsemani ini, saudara, kita bisa melihat ya betapa apa yang terjadi itu tidak semestinya, tapi telah kita terima, saudara. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Setelah ini, saudara, kalau ada di antara kita yang memberikan pertanyaan, saya persilakan, dan saya akan coba untuk lihat di dalam Slido, saudara. Mari kita bersama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau memperkenankan kami untuk kami boleh bersama-sama bercakap-cakap tentang episode Getsemani ini. Kami sungguh berdoa memohonkan kepadamu, kiranya kami semakin dimengertikan, semakin mendalami tentang pergulatan Yesus di dalam Getsemani. Kami boleh mengerti passion naratif dengan baik, kami boleh mengerti penderitaan Kristus yang melaluinya kami memperoleh kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah dari antara kita yang ada dalam tempat ini ada yang ingin memberikan pertanyaan? Saya akan coba untuk lihat juga di dalam Slido, apakah ada. Di dalam Slido nggak ada, saudara? Apakah ada di antara kita yang memberikan pertanyaan, tanggapan dalam ruangan ini? Baik, kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Bang Ridho.